Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membahas tentang kearifan lokal suku. Karena pengertian Minangkabau merupakan salah satu suku yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Tatanan yang dipegang erat sebagai dasar hubungan adat dan agama adalah ungkapan adat Basani Syara. Suku Minangkabau yang ada di Sumatera Barat memiliki tata nilai berupa adat yang kuat di dalam nagari ataupun daerah yang terdiri dari beberapa kaum dipimpin oleh kepala adat yang disebut dengan Nini Mama. Setiap nigari mempunyai kearifan lokal yang ditegakkan oleh Nini Mama dan dijalankan oleh kaumnya. Salah satu kearifan lokal yang ada di Minangkabau, Sumatera Barat adalah Rimbo Larangan atau disebut juga dengan hutan larangan. Nah, ekologi dan lingkungan suku Minang di Sumatera Barat yang juga terkenal dengan kekayaan dan berbagai potensi hutannya dan telah memiliki kawasan konversi yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah seperti cagar alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Taman Burung. Namun, sepertinya dan kenyataan di lapangan, hutan-hutan ini tidak lagi menampakkan ciri-ciri fungsi lingkungan karena terus tercabik-cabik dan mengalami kerusakan dari waktu ke waktu. Nah, salah satu dari kawasan itu adalah cagar alam Lembah Harau yang terletak di Kabupaten 50 Kota. Kawasan yang merupakan satu dari bagian 34 unit kawasan konversi yang ada di provinsi ini juga mengalami kenyataan yang hampir sama dengan kawasan lain. Hal ini terjadi antara lain dalam bentuk penebangan liar atau pencurian kayu, perambatan dan perladangan atau perpindahan, pemungutan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, pakis, dan sebagainya. Di antara jenis flora itu terdapat yang langka dan endemik seperti kebakaran jamur raksasa yang bersifat khas dan hanya ditemukan di kawasan itu. Di samping itu terdapat juga jenis cemara yang bersifat khas, yaitu satu pohon mempunyai dua bentuk daun seperti daun cemara dan pinus. Sedangkan jenis flora yang sering dijumpai di kawasan ini diantaranya termasuk kategori satwa yang dilindungi seperti harimau, Sumatera, kambing hutan, tapir, siamang, rusa sambar, beruang, madu, kukang, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat, hutan memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan ekologis. Hutan berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup dengan mengembangkan agroforestry dan sumber mata pencarian sehingga kesempatan akses terhadap hutan menjadi sangat penting. Dalam konteks sistem politik dan pemerintah, pengelolaan hutan harusnya mampu mengataskan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja dengan menghindari penggunaan lahan yang tidak efisien dan memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat tradisional Minangkabau menjadikan alam sebagai pedoman hidupnya dan sebagai sumber analogi dalam melahirkan norma-norma yang mengatur kehidupan, juga menuntun dalam berpikir dan bertindak. Falsafah ini tercantum dalam ajaran alam tambahkan menjadi guru. Belajar dari alam serta dari pengalaman hidup sendiri dan orang lain merupakan orientasi berpikir yang dominan dalam masyarakat Minangkabau. Selanjutnya, budaya suku Minang. Masyarakat Minangkabau percaya bahwa sebagian adat yang mereka miliki tidak dapat berubah, meskipun sebagian lainnya dapat mengalami perubahan karena beradaptasi dengan perkembangan zaman. Masyarakat Minangkabau menanamkan adat yang tidak boleh mengalami perubahan sebagai adat sabana adat yang mengandung arti kebaikan. Adat yang didasari atas ungkapan adat Bisandi Syarak, Syarak Bisandi Kitabullah ini dipegang teguh dan ada dalam pandangan hidup serta perilaku orang Minangkabau. Ungkapan tersebut jelas merupakan peleburan dari ajaran adat dan ajaran agama Islam.
Nih, terdapat 3 jenis adat lain yang boleh mengalami perubahan. Yang pertama, adat nan ditiadakan, yaitu sumber dari pandangan hidup, yang merupakan penjabaran terhadap nilai universal. Lalu kemudian diadatkan atau dijadikan sebagai patokan hidup. Misalnya, tentang nilai kerjasama, perlindungan terhadap anak dan perempuan, dan lainnya. Juga nan adat juga nan diadatkan tersebut berubah, maka perubahan itu juga terjadi pada pandangan hidup masyarakat yang merubahnya. Dua, adat istiadat yang merupakan suatu perilaku yang sama-sama dipandang baik, disepakati dan dilaksanakan dan terjadi pengulangan tanpa penolakan dan bentuknya khas karena sesuai dengan kreativitas masyarakatnya. Misalnya eh, pidato adat, ritual persembahan untuk tamu, dan sebagainya. 3. Adat dan teradatkan, yaitu perilaku yang disenangi untuk dilakukan secara berulang-ulang, serta memperoleh dukungan dari seluruh masyarakat. Dan teradatkan adalah kesukaan anak nagari seperti kuliner dan pakaian daerah, olahraga, kesenian, pencaksilat, randai, dan telompong. Termasuk juga karya seni ruang, ukiran, marawa, umbua, pelaminan, dan sebagainya. Dari keempat jenis adat di atas, maka adat nan sabana adat yang diakui sebagai yang paling tinggi dan paling utama. Setiap perilaku orang Minangkabau dipengaruhi oleh keempat adat tersebut. Khusus bagi adat istiadat dan adat nan teradatkan, pemaknaannya saling tertukar. Peluang terjadi penyimpangan dengan syarat sangat besar pada kedua jenis adat ini karena merupakan pengembangan dari nilai atau pandangan universal. Nih, ungkapan kepercayaan rakyat merupakan aset kebudayaan nasional yang tersimpan dalam kebudayaan daerah. Urang mengandung indak boleh duduk di batu, beko lake anak. Maksudnya orang yang sedang hamil tidak boleh duduk di atas batu, nanti anak dalam kandungan akan kembar siam. Nah, ungkapan ini termasuk kategori tutur. Tutur kata diperjelas dengan struktur yang terdiri atas tanda atau sebab yang kemudian akan terjadi akibatnya. Misalnya, jika kita membakar kain bekas sebab, maka akan segera timbul bunyi petir yang jadi akibatnya. Kemudian ada juga struktur yang 3 bagian, yaitu terdiri dari tanda perubahan dari suatu keadaan lain. Dan akibat, misalnya bila engkau melihat bintang jatuh, tanda engkau harus menepuk-nepuk kantong sambil berkata penuh konvensi, dan engkau akan mendapatkan uang nantinya akibatnya. Terus selanjutnya, jan mengambang payung di atas rumah, deko ditambak dek patuih. Tidak boleh membuka payung di dalam rumah, nanti rumahnya akan disambar petir. Nah, struktur dari ungkapan tersebut adalah sebab akibat, yakni jan mengambang payung di atas rumah, deko ditembak dean patih. Ungkapan ini merupakan seputar kegiatan yang dilakukan di rumah. Adapun makna sebenarnya adalah bahwa mengembangkan payung di dalam rumah itu bukanlah suatu pekerjaan yang pantas. Kalau ada anak-anak yang bermain-main payung dalam rumah, kelihatannya tidak enak dipandang mata. Payung digunakan di luar rumah, bukan untuk di dalam rumah. Payung adalah alat untuk melindungi tubuh dari hujan. Fungsinya juga tergolong dalam pendidikan, yakni mendidik anak-anak yang suka bermain-main payung di dalam rumah supaya mereka berhenti melakukan hal itu. Makanya dibuatlah sebuah alasan bahwa nanti akan disambar petir bila bermain payung tersebut. Terus ada jan menunjuk pelangi, beko bengkak tangan. Jangan menunjuk pelangi, nanti tangan akan bengkok. Berdasarkan ungkapan kepercayaan tersebut, terlihat dua struktur sebab akibat seperti jan menunjuk pelangi, beko bengkok tangan. Kategori dari ungkapan ini adalah tubuh manusia, adapun maknanya adalah bahwa tidak ada hubungan antara pelangi dan tangan manusia.
Bengkok tangan di sini hanyalah jawaban sementara dari pikiran manusia terhadap gejala alam yang terjadi yang sulit dipahami oleh akalnya. Fungsinya adalah sebagai penjelas yang dapat diterima akal suatu vlog terhadap gejala alam yang sangat sukar dimengerti sehingga sangat menakutkan agar dapat diusahakan penanggulangannya. Oke, kita lanjut aja yang keempat, ekonomi suku Minang. Minangkabau tumbuh dan berkembang karena memegang sistem monarki dan mempunyai sistem adat yang khas, yaitu dengan sistem kekeluargaan dari kaum perempuan yang dikenal dengan sistem matrilineal. Suku dalam masyarakat Minangkabau merupakan basis dari organisasi sosial dan juga tempat pertarungan kekuasaan yang fundamental. Pemberdayaan masyarakat merupakan keaktivitasan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan untuk menciptakan kemandirian kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses menunjukkan kemampuan pribadi atau kelompok dalam kompetensi keaktivitasan. Orang Minangkabau dikenal sebagai kelompok etnis yang aktif dan pandai dalam berdagang, sehingga dikenal dengan saudagar Minang. Nah, kemasyhuran tersebut yang didapat oleh masyarakat Minangkabau tidak terlepas dari cara mereka berdagang. Karakteristik jiwa berdagang masyarakat Minangkabau sudah mendarah daging dalam membangun usaha, sehingga mengantarkan mereka tumbuh menjadi pengusaha besar yang mampu bersaing dalam pengusaha-pengusaha lainnya. Masyarakat Minangkabau mempunyai pola tersendiri dalam mengembangkan ekonomi masyarakatnya yang disesuaikan dengan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh leluhur masyarakat Minangkabau. Setiap budaya atau etnis suatu bangsa mempunyai pola tersendiri dalam mengembangkan ekonomi. Walaupun ada beberapa kesamaan dari berbagai etnis dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya, namun akan tidak tampak perbedaannya jika dilihat dari kearifan lokal dari suatu budaya. Perekonomian sangat penting bagi masyarakat Minangkabau, sebab dengan ekonomi yang sehat, masyarakat akan semakin makmur dari segala potensi yang ada pada masyarakat dapat diwujudkan. Nah, ada beberapa model perekonomian diterapkan masyarakat Minangkabau secara turun-temurun. Di antaranya ada kerjasama. Kerjasama dasar ikatan ekonomi yang menjadikan adat Minangkabau kuat, kokoh, dan sanggup bertahan di tengah perkembangan zaman adalah adat yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau yang mempunyai nilai utama dalam ekonomi yang tergambar dalam falsafah adat Minangkabau, yaitu lama de awak ketujuh de urang, yang bermakna sama-sama menguntungkan. Terus merantau. Etnis Minangkabau memiliki produk budayaan yang unik, yaitu merantau. Dapat dikelompokkan dari beberapa bagian, diantaranya kecintaan besar pada kampung halaman, besarnya jumlah perantau Minang, dan daya tarik berantau menghasilkan individu yang adaptif dan terbiasa berkompetensi. Orang Minangkabau dahulu. Minangkabau sudah menjadi sebuah tradisi turun-menurun dari nenek moyang orang Minangkabau dahulunya, sesuai dengan pepatah yang dimiliki masyarakat Minangkabau. Karantau madang di hulu, babuah babungo balun, merantau bujang dahulu ke kampung Baguno balun. Pepatah ini mengajarkan kepada masyarakat Minangkabau untuk pergi merantau karena di kampung halaman generasi muda belum diperlukan. Terus yang ketiga adalah berdagang. Budaya berdagang bagi masyarakat Minangkabau sudah menjadi kultur yang menonjol bagi masyarakat Minangkabau. Berdagang tidak hanya sekadar mencari nafkah dan mengejar kekayaan, tetapi merupakan bentuk eksistensi seseorang di tengah masyarakat. Masyarakat Minangkabau menerapkan filosofi adat Basandi, cara
Basandi Kitabullah, sistem perdagangan masyarakat Minangkabau tidak hanya digeluti oleh kaum laki-laki saja, namun digeluti oleh kaum perempuan untuk menopang kehidupan rumah tangganya. Banyak ditemukan pedagang-pedagang kaum perempuan dari masyarakat Minangkabau. Oke, terima kasih. Itu yang dapat disampaikan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ini pakai pertanyaan ya? Atau langsung aja? Lanjut aja, biar cepat. Udah berarti udah selesai. Udah. Kelompok 2 lagi. Kelompok kami lagi enggak? Kelompok kami dulu weh. Oh ya udah. Oh Setelah ya ada udah, yang duluan. Nggak boleh.